Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa atau preview dan juga tentunya review dari 3 pertandingan Super League. Yang pertama adalah review dari pertandingan antara PSBS Biak versus Persija Jakarta yang berakhir untuk kemenangan Persija Jakarta dengan skor 0-1. Yang kedua juga adalah review dari pertandingan antara PSM Makassar versus Borneo FC yang berakhir untuk kemenangan Borneo FC dengan skor 1-2. Dan yang ketiga adalah preview dari pertandingan yang akan dimainkan besok malam mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat antara Dewa United versus Persib Bandung. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa sisa pertandingan musim ini merupakan pertandingan yang sangat amat penting bukan saja bagi 3 tim yang sedang bersaing di papan atas, tetapi juga bagi beberapa tim yang saat ini berada baik di zona degradasi ataupun dekat dengan zona degradasi. Karena bagi semua tim tersebut, mereka harus bisa meraih kemenangan untuk bisa mencapai target mereka, yaitu 3 tim di atas tentunya mereka ingin menjadi juara, dan beberapa tim yang berada di zona papan bawah dan juga 3 tim yang saat ini berada di zona degradasi tentu juga perlu meraih kemenangan tersebut. Oleh karena itu, tentu sisa pertandingan musim ini yang melibatkan semua tim tersebut kemungkinan besar akan berjalan menarik karena mereka akan keluar menyerang untuk bisa meraih kemenangan. Seperti yang terjadi sebetulnya di pertandingan melawan PSM Makassar versus Borneo FC. Karena kita bisa melihat bahwa baik PSM dan juga Borneo berani bermain terbuka. Sehingga begitu banyak peluang yang tercipta walaupun memang secara total cuma 3 gol yang bisa dihasilkan. Sedangkan di pertandingan antara PSBS Biak versus Persija Jakarta, memang kita tahu bahwa Biak performanya sedang tidak baik-baik saja musim ini, bahkan kemungkinan besar mereka akan terdegradasi ke Liga 2. Tapi sebetulnya secara permainan mereka juga memberikan perlawanan kepada para pemain Persija meskipun memang modus operandi mereka adalah bermain lebih bertahan. Nah, yang menariknya justru nanti pertandingan besok malam antara Dewa United versus Persib, karena sebetulnya Dewa United sudah berada di zona aman, tapi Persib Bandung tentu harus meraih kemenangan. Tapi sebelum saya membahas pertandingan besok malam, pertama-tama saya ingin membahas pertandingan semalam. Yang pertama adalah antara PSBS Biak versus Persija Jakarta. Di konten preview untuk pertandingan ini, saya sudah dijelaskan bahwa memang Persija Jakarta kemungkinan besar akan meraih kemenangan. Kuncinya jika mereka ingin menang, yaitu mereka harus ngegas dulu di menit-menit awal dan mencetak gol secara cepat. Kenapa? Karena jika mereka mencetak gol secara cepat, maka kemudian mereka akan bisa mengatur yang namanya tempo permainan. Memang di beberapa pertandingan sebelumnya atau mayoritas pertandingan dari Persija, mereka lebih fokus untuk menyerang. Tapi sejak pertandingan melawan Persebaya, saya sudah melihat bahwa para pemain Persija coba juga untuk mengatur yang namanya tempo permainan. Itu juga yang mereka lakukan di pertandingan semalam. Dan sesuai prediksi saya, Persija mencetak gol secara cepat. Kalau nggak salah di menit ke-7, Maxwell sudah mencetak gol. Kemudian mereka memang masih menyerang, tapi mereka coba untuk mengatur irama. Nggak terlalu ofensif gitu, karena yang mereka khawatirkan tentu jika ada counter dari para pemain Biak. Meskipun kita tahu para pemain Biak juga menghadapi masalah non-teknis, tapi di atas lapangan mereka coba untuk memberikan performa terbaik. Dan dengan kemenangan dari PSBS Biak, berarti Persija Jakarta sementara ini memang masih berada di peringkat nomor 3, tapi selisih poin mereka dengan Borneo FC sekarang adalah 5 poin dan dengan Persib Bandung adalah 6 poin. Dan dengan kemenangan semalam juga berarti Persija adalah sementara ini satu-satunya tim yang paling banyak mengoleksi poin di partai tandang mereka, yaitu sebanyak 27 poin dari 14 pertandingan tandang. Berarti sebetulnya tim ini punya mental yang kuat. Tapi yang menjadi kesulitan adalah ketika tim ini punya banyak peluang, tapi sulit untuk mengkonversikan peluang-peluang tersebut. Dan juga jika ada pemain dari Persija yang mendapatkan kartu merah. Dan itu sudah kita lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dari starting lineup, saya melihat bahwa Mauricio Souza memang tidak ingin mengambil resiko untuk melakukan banyak perubahan, sehingga dia memilih pemain-pemain yang sebelumnya memberikan performa terbaik mereka di pertandingan melawan Persebaya. Axel Runtukahu kembali diturunkan, Maxwell, Rehan Hanan, Alano, Fabio, Wan Basti Souza. Fabio dan Wan Basti Souza ini sebetulnya sudah tidak tergantikan.
dan memang mereka kuat sekali pressingnya. Donitri tidak tergantikan juga. Paulo Ricardo dan Rizky Ridho, ini duet yang luar biasa loh. Saya jadi ingat duet Rizky Ridho dengan Jay Itzes di timnas, karena Paulo Ricardo itu juga adalah tipe pemain yang akan lebih banyak mengawal zona ya, area permainan, tapi Rizky Ridho yang banyak melakukan pressing ke depan. Bruno Tubarao, top, mainnya bagus. Carlos Eduardo ada melakukan satu save yang krusial itu, dari Lucchinias kalau nggak salah. Dari Biak, kita melihat kali ini Dimas Gali turun. Sebelumnya mereka kalah telak ya, lawan Borneo 5-1 ya. Ada Paulo Rumere, ada Ardiansyah, ada Pablo Andrade, mantan pemain dari Persija Jakarta, kemudian ada Moses, dan ya mereka mainnya defensif nih. Nelson Alom, ada Barbosa, ada Moraes, ada juga kita lihat Diano Putra dan Hersus Susanto pernah juga membela Persija, dan di depan sebagai striker Tobias Solosa, main muda berusia 19 tahun. Dari jalannya pertandingan, para pemain Persija gaspol. Dan memang mereka perlu lakukan itu karena mereka perlu menekan para pemain Biak dari menit-menit awal. Dan sebelum juga Maxwell mencetak gol, Persija sudah mendapatkan 2 peluang juga. Salah satunya tuh terkena Mister Gawang ya. Dan juga ada satu umpan yang diberikan oleh Tubarao, tapi Axel tidak bisa melakukan finishing. Sebelum akhirnya Maxwell yang mencetak gol ketika Fabio ini sebetulnya kan bukan kreator ya permainan dari Persija, tapi pemain ini memang punya visi yang baik. Selain dia banyak memberikan umpan-umpan kunci yang sukses, ternyata dia memberikan satu umpan kunci yang menjadi assist kepada Maxwell. Dan ini bukanlah umpan yang mudah ya, karena dia mencari Maxwell sedikit di tiang jauh. Ternyata Maxwell masuk, kontrol bola dan bisa mencetak gol. Mungkin kita melihat bahwa ini adalah gol yang gampang bagi Maxwell, tapi kalau menurut saya ini gol yang sangat sulit. Karena dia juga mendapatkan gangguan dari pemain Biak yang berada di belakangnya, tapi dia bisa kontrol dulu bola baru eksekusi, sehingga Maxwell mencetak gol ke-15-nya musim ini. Produktif loh, sebenarnya ini pemain-pemain dari Persija yang baru. Selain Maxwell, ada juga Alano yang telah mencetak 6 gol, dan ada Axel juga yang telah mencetak 6 gol. Tapi setelah itu, saya melihat para pemain Biak mulailah mendapatkan irama permainan mereka, dan mereka menciptakan peluang dari Lucchinias. Tapi mereka memang bermainnya modusnya lebih bertahan, karena mereka paham kalau mereka berani keluar menyerang secara frontal, pasti mereka kena counter attack dari Persija. Sebaliknya para pemain Persija yang bisa mengatur ritme permainan, menciptakan banyak sekali peluang. Tapi ya ini sekarang yang kita bisa melihat menjadi persoalan bagi para pemain Persija ketika mereka tidak bisa melakukan finishing dari begitu banyak peluang yang mereka ciptakan. Dan saya juga agak bingung, mungkin ada instruksi dari Mauricio Souza yang meminta para pemain Persija harus lebih banyak shooting dari luar kotak penalti, yang sebetulnya gak salah. Tapi kalau gak menjaga akurasi, ya sama juga bohong kan. Akhirnya kan gak ada juga peluang yang begitu berbahaya yang bisa mengancam gawang dari Dimas Gali, karena lebih banyak peluang-peluang dari luar kotak penalti itu melenceng. Tapi kalau menurut saya, yang penting bagi Persija bukan mencetak 3 gol sih, tapi yang penting mendapatkan 3 poin. Seperti yang selalu saya katakan, maka itu saya bingung ketika ada beberapa komentar di media sosial yang saya baca, baik di akun media sosial yang membahas Persija atau juga di akun media sosial yang membahas sepak bola Indonesia, yang kecewa karena Persija hanya menang 1-0. Seharusnya jangan kecewa, karena dengan menang 1-0 tetap mendapatkan 3 poin, dan sekarang Persija semakin dekat ke Borneo FC dan juga tentunya Persib Bandung. Dan saya ingin membahas sekarang pertandingan antara PSM versus Borneo FC yang saya prediksi bahwa kemungkinan akan berakhir imbang, dan hampir imbang sih. Tapi memang Borneo FC ini kalau saya melihat permainannya super kolektif. Mereka kuat sekali di defense, dan juga ketika menyerang mereka hanya mengandalkan 4 pemain, yaitu ada Peralta, ada Juan Villa, ada Obieta yang biasa memantulkan bola, dan sesekali ada Kak Sambu yang overlap. Jadi memang permainan kolektif dari Borneo itu adalah kunci kesuksesan mereka, sehingga mereka sekarang bersaing di papan atas, dan mereka punya peluang juga kan untuk menjadi juara, karena selisih poin mereka dengan Persib sekarang hanya 1. Memang Persija saya sudah mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka akan menang, karena ya secara materi pemain dan juga secara non teknis memang Persija unggul ya. Tapi PSM ini feeling saya draw, karena PSM juga belum aman loh. PSM ini kan sekarang kan kita lihat mereka posisinya di peringkat ke-13 ya, 28 poin, dan selisih poin mereka dengan tim yang berada di zona degradasi yaitu Persisanya 4 poin. Masih ada 6 pertandingan tersisa, jadi belum aman. Maka itu sebetulnya PSM tidak bermain buruk ya. Sebelumnya mereka menang melawan PSIM kan, mainnya bagus. Dan memang mereka kan sekarang ini dilatih oleh caretaker ya, Ahmad Amiruddin ya. Dan dia ada melakukan banyak perubahan di starting lineup, sekitar 5 ya, seperti Syahrul Lasinari kembali bermain, Arfan, kemudian Ananda Rehan Alif, ada juga Medina, dan juga ada Syeridin,
Dan secara permainan mereka tidak mengecewakan juga. Bahkan ada juga Dusan Lagator, Victor Luiz, dan Yuran di belakang. Tapi ya itu, ketika gak bisa finishing itu bisa menjadi persoalan juga kan bagi sebuah tim kan. Itu membuat mereka justru gagal mendapatkan poin. Sedangkan dari Borneo FC mereka hanya melakukan 2 perubahan ya, Fabio Fundes ya. Yaitu memainkan Komang Teguh dari awal, jadi bukan Clayton. Dan juga memainkan Anis kali ini di tengah. Kenapa Anis? Karena PSM punya lini tengah yang kuat kan. Tuh Gladson, Arfan, dan Anandarayan Alif ini kan kuat ya. Jadi saya melihat dengan serangkaian perubahan dilakukan oleh PSM sebetulnya wajar saja dan membuat mereka cukup baik permainannya. Dan memang kelihatan ketika mereka menyerang di menit-menit awal itu 12 menit awal mereka mengurung Borneo FC sebelum akhirnya mereka mencetak gol. Ini gol yang indah ketika ada bola diberikan oleh Medina dari sayap yang biasanya sebelumnya diberikan oleh Victor Luiz mengarah kepada Arfan yang mencetak gol pertamanya bagi PSM musim ini dengan slide header. 1-0 saya feeling nih pasti Borneo keluar menyerang dan Borneo mainnya bagus loh sebenarnya setelah tertinggal. Sepertinya mereka berani mengambil resiko, tapi saya melihat dengan keluarnya Dusan ini agak mempengaruhi sih sistem defensif dari PSM dengan maksudnya Akbar Tanjung. Bukan berarti Akbar pemain yang tidak bisa perform, enggak, tapi beda. Dusan tuh tinggi, besar, dan dia beranilah melakukan challenge beberapa kali. Tapi Juan Villa bisa mencetak gol, saya kaget itu dari free kick. Kelihatannya dia ingin memberikan umpan, tapi bola langsung masuk menjebol. Gawang dari Hilmansyah sudah 1-1, saya menunggu pemain-pemain mana yang akan dimainkan dari bangku cadangan. Ternyata PSM kelihatan banget nih mau menang. Karena Medina ditarik keluar digantikan oleh Rizky Eka yang lebih cepat, ada Xavi Roberto yang lebih ofensif. Ya, Arfan ditarik keluar, ada Cumic masuk, ya, Sheridan keluar jadi ada target man, dan Zaki Ashraf masuk, Alex Gomez keluar karena Zaki Ashraf punya kecepatan, kemudian Kayu Nunes masuk menggantikan Anes. Nah, ini juga mau cetak gol nih si Borneo FC. Tapi kemudian yang saya bingung, ya Peralta ini kan beberapa kali ya memberikan umpan-umpan yang berbahaya ya, dan dia sering mendapatkan ruang ya di area pertahanan PSM itu ketika dia bergerak dari sayap, meskipun tidak mudah. Beberapa kali sampai ada 3 pemain yang mengawal Peralta, tapi ternyata dalam suatu kesempatan Peralta tuh free loh. Kalau nggak salah itu Buffon yang kasih bola, para pemain PSM terlambat mengcover area dan terlambat juga menutup ruang gerak dari Peralta sehingga dia bisa masuk ke dalam kotak penalti memberikan umpan yang manis kepada Obieta untuk mencetak the winning goal. Sebelumnya juga dia memberikan umpan kepada Obieta yang terkena tiang gawang. Jadi memang Peralta kalau udah pegang bola sudah dekat kotak penalti pertahanan tim lawan, wah akan sangat berbahaya. Setelah itu PSM juga kita tahu hampir mencetak gol ketika ada beberapa peluang yang berbahaya, tapi Nadio lagi on fire sehingga membawa timnya meraih kemenangan dengan serangkaian save juga yang dia lakukan, padahal PSM juga sempat bermain dengan 10 pemain. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan yang akan dimainkan besok malam, Dewa United versus Persib Bandung, yang kita tahu adalah pertandingan yang penting bagi Persib. Karena mereka sekarang selisih poinnya dengan Borneo dan juga Persija semakin dekat. Tapi yang saya lihat dan mendengar di sosial media tadi adalah pernyataan dari Boyan Hodak yang mengatakan bahwa seharusnya yang berada dalam tekanan adalah Persija dan juga Borneo FC karena mereka lah yang mengejar Persib. Dan saya pikir ini adalah pernyataan yang logis karena Boyan Hodak sudah pernah merasakan situasi seperti ini sebelumnya. 2 musim terakhir ya kan. Dan timnya berhasil menjadi juara. Jadi ini bukan sebuah pernyataan yang arogan, enggak. Tapi ini adalah sebuah pernyataan yang mengindikasikan bahwa Boyan Hodak optimis bahwa timnya akan bisa meraih poin melawan Dewa United. Tapi seperti yang saya jelaskan juga di konten preview sebelumnya, bahwa Dewa United bukan tim kaleng-kalengan. Mereka bermain sangat baik dan sekarang dengan adanya Ivar Jenner, mereka punya pemain yang bisa memfilter serangan lebih dulu di lini tengah. Yang menarik nanti Ivar Jenner akan head to head dengan Tom Hay. Wah, ini menarik kan? Kemungkinan dia akan menjaga Tom Hay ini agar Tom Hay tidak bisa berkreasi. Bagi Persib, kuncinya adalah mereka harus sangat kuat di defense. Sangat kuat di defense. Kalau mereka sudah kuat di defense, mereka bisa mengantisipasi serangan dari para pemain Dewa, baru kemudian mereka perlu membangun yang namanya irama permainan mereka. Dan saya melihat musim ini Persib adalah tim yang berbeda karena mereka bermain jauh lebih bersabar, mereka tenang saja di belakang, kotak-katik bola dulu, tapi tiba-tiba bola akan masuk ke pertahanan tim lawan dan boom! Ada peluang dan mereka mencetak gol. Bagi Dewa United, mereka juga punya peluang untuk meraih kemenangan, maka itu saya memberikan persentase 50-50 untuk pertandingan ini, karena mereka juga punya pemain yang berkualitas dan mereka juga punya pelatih yang bagus. Dan kalau nggak salah musim lalu, Persib tidak bisa meraih kemenangan atas Dewa United. Jadi kita saksikan teman-teman pertandingan besok malam, yang feeling saya akan berjalan seru dan kemungkinan akan tercipta banyak gol. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.